Di pasukannya hanya digunakan untuk di kaum kafir Quraisy, guys. Nah, apakah jadi perang? Tidak. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy takluk menyerah kepada kaum Muhammad tanpa perang, menyerah sebelum berperang. Ingat, menyerah kalah sebelum perang. Makanya tidak jadi peperangan. Ingat, berperang hanya kepada orang yang mau berperang. Ya, makanya Nabi Muhammad itu memisahkan antara anak-anak, orang tua, wanita, dan sipil. Itu tidak boleh diganggu. Yang hanya berperang itu hanya dengan orang yang tentara-tentaranya saja gitu, pemerintahannya yang tidak mau patuh pada hukum Allah tadi, guys. Jadi beda ya kasusnya ya, antara jadi bukan kalau nggak mau masuk Islam ya bayar pajak habis itu dibunuh, enggak. Jadi Anda harus paham kalimat-kalimat ini gitu. Jangan mau tertipu oleh narasi-narasi oleh temparagi ini gitu. Itu adalah ajaran Islam sejak semula, sejak Muhammad. Dan ini tampak. Jadi dahulu tuh ya, kalau kita mau pahami, ketika itu zaman itu ya, ada kekuasaan Romawi ya, ada Portugis, Spanyol, Anda bayangkan ya, Katolik itu ekspansi ya, dengan cara menjajah, mengeruk mengeruk kekayaan alam, jadikan kita budak. Nah, yang diekspansi kan tempat-tempat Islam ya, Indonesia dulu ya, di negara-negara Islam dulu ya, di Malaysia, mereka menjajah Malaysia, yang Islam dulu Melayu kan, ke Brunei dulu kan. Nah, jadi mereka menjajah tempat-tempat Islam, guys, ya kan. Jadi dulu memang begitu peraturannya. Dulu tuh ya tidak ada seperti sekarang. Dulu nggak ada PBB ya, ingat. Dulu tidak ada PBB, sehingga dulu tuh adalah, kalau Anda paham ya, contohnya gini lah ya, dulu. Anda tahu nggak di Cina dulu? Anda kalau Anda pernah nonton film Kingdom, Anda bakal tahu nih. Atau kisah-kisah Cina dulu, ada banyak kerajaan kan. Ada kerajaan Wu, Su Wei, ada kerajaan lain dipimpin oleh misalnya Gong Zuzan, siapa lagi, Yuan Shu. Anda kalau pernah nonton kisah-kisah seperti ini ya, sejarah seperti ini ya, itu Anda pasti ngerti. Dulu nggak ada PBB ya. Semuanya tuh memang saling berebut kekuasaan. Kalau tidak ekspansi, ya Anda digulung. Paham nggak? Ingat dulu, makanya kalau Anda nonton, Anda paham ya. Anda coba nonton Three Kingdom ya. Dulu tuh ada ya. Di waktu itu ada Raja Su, namanya adalah anaknya Liu Bei. Dia katakan kan kepada Zhuge Liang, waktu Zhuge Liang kan mau ekspansi ke utara. Dia mau berperang melawan Cao untuk memperluas wilayah Su agar bisa mempersatukan Cina. Ingat, tujuannya adalah mempersatukan dunia. Ya, di bawah satu kerajaan Su waktu itu. Ya, di bawah kerajaan Su mempersatukan Cina. Sehingga dengan satu pemimpinan tidak ada lagi peperangan. Karena satu pemimpinnya. Makanya gunanya satu pemimpin itu, guys. Tidak berpecah belah agar kan. Kenapa ini satu pemimpin? Biar tidak berpecah belah. Coba semuanya ada pemimpin. Papua ada pemimpin. Ini presiden Papua ada. Siapa boleh dengar coba? Makanya disatukan dengan cara apa? Ya seperti itu. Maka dulu kita tahu namanya pembebasan Papua, pembebasan Timur. Itu gunanya untuk menyatukan. Jadi Islam itu gunanya untuk menyatukan agar semuanya dalam kepemimpinan kaum muslimin ya, khalifah, sehingga bisa menegakkan hukum Allah dengan baik. Sehingga aman dakwahnya, guys. Coba dulu Nabi Muhammad berdakwah nggak bisa, Yesus berdakwah nggak bisa, Yesus bahkan disalib kan. Kenapa? Karena Yesus tidak melakukan seperti yang Nabi Muhammad lakukan. Kalau dulu Yesus melakukan seperti yang Nabi Muhammad lakukan, dia sudah jadi raja Israel, guys. Ya, sehingga Nabi Muhammad jadi raja penguasa Mekah ya, penguasa kaum Arab ya. Yesus juga begitu harusnya. Nah, tapi karena Yesus tidak seperti Muhammad, ya Yesus gagal. Jadi kegagalan Yesus adalah karena dia tidak melakukan seperti yang Muhammad lakukan. Jadi kalau mau berhasil memang harus dengan cara seperti itu, guys. Karena waktu itu memang itu terjadi. Yang kuat yang menang. Paham ya? Zaman itu adalah zaman kuat-kuatan, nggak zaman sekarang. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang ada PBB, ya kan? Ada pers, ya kan? Ada media. Dulu nggak ada, guys. Ya, orang nggak tahu dulu kejadian apa di situ, orang nggak tahu. Apa yang ada di barat orang nggak tahu. Dulu nggak ada internet, guys. Makanya orang tuh gampang mencaplok negara lain, tuh gampang loh. Makanya kalau tidak ekspansi, Anda digulung. Maka dulu kan betapa pintarnya Zhuge Liang ya di kerajaan Su. Dia katakan kepada rajanya, ya anak Liu Bei ini, yang memang anak ini tidak cerdas gitu kan. Kalau nonton film itu ada pekan miris gitu. Kok anak Liu Bei seperti ini gitu kan. Tidak cerdas gitu, guys. Nah, dikatakan dia, kalau kita tidak ekspansi, ya kan, bos, kata dia gitu kan. Dalam artian, anggaplah dia bilang gitu ya. Kalau kita tidak ekspansi, bos, kita akan bertahan cuma bisa 5 tahun, bos.
atau 100 tahun, habis itu kita akan lenyap. Kenapa? Karena orang ekspansi gitu, semua pada ekspansi. Ingat dulu ada kerajaan besar ya, Romawi Barat, Romawi Timur. Waktu zaman Nabi itu ada dua itu guys, Romawi Barat, Romawi Timur. Juga ada Persia. Mereka melakukan apa? Ekspansi. Kalau Nabi tidak ekspansi pada itu, digulung guys, digulung. Sedangkan Nabi belum ekspansi digulung kan? Ingat, Nabi digulung dari Mekah loh. Nabi berdakwah di Mekah nggak bisa. Ingat, kenapa? Nabi nggak punya kekuasaan. Orang nggak punya kekuasaan itu susah berdakwah guys. Coba lihat, Musa susah berdakwah. Kenapa? Karena Musa nggak punya kekuasaan. Ya kan? Coba nengok nabi-nabi yang susah berdakwah. Yang gampang dakwah kan Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu gampang berdakwah guys. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan bro. Kalau punya kekuasaan anda akan gampang berdakwah. Lihat Nabi Musa, Nabi Yesus, Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad enggak. Tengok Nabi Musa dan Nabi Yesus. Apa yang jadi pada mereka? Kayak Nabi Ibrahim. Susah mereka berdakwah guys. Nabi Ibrahim itu sampai mau dilemparkan ke api guys. Dilemparkan ke api. Tapi api jadi dingin. Nabi Musa mau dibunuh di Laut Merah guys. Dikejar di Laut Mati gitu. Untung saya ditenggelamkan. Yesus bahkan versi Kristen disalib guys. Itu makanya gunanya kekuasaan itu penting. Kalau para nabi ini, Musa, ya Yesus, apalagi Ibrahim punya kekuasaan. Dia akan bisa berdakwah dengan aman. Yesus itu tidak akan dikejar-kejar guys. Kalau dia berkuasa gitu. Siapa sih berani mengejar raja gitu kan? Yang dia penguasanya. Nah, ini gunanya adalah makanya Amerika tuh getol sekarang ini ya, berperang di mana-mana itu untuk menegakkan demokrasi. Biar ideologi mereka dipakai di mana-mana. Makanya dia tapi Taliban cerdas gitu. Taliban terus berjuang sehingga negara boneka Amerika yaitu Afghanistan itu pemimpinnya sudah diharuskan memakai syariat Islam gitu. Mereka tidak lagi memakai syariat dari demokrasi guys. Itu dengan cara, makanya Taliban dengan apa melakukannya? Dengan senjata. Nggak mungkin Taliban itu ke Indonesia. Coba Indonesia itu kenapa Indonesia masih negara demokrasi ya, nggak seperti Afghanistan? Karena umat Islam di Indonesia ini tidak melakukan seperti yang Taliban lakukan, paham ya? Sehingga kita dikuasai oleh demokrasi ya, hukum buatan dari orang-orang kafir, demokrasi, paham ya? Kita tidak bisa menegakkan hukum Allah di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak angkat senjata. Saya tidak mengingatkan Anda untuk angkat senjata, tidak. Ya, kita sabar aja guys ya. Kita tunggu Imam Mahdi. Nanti kita akan berjuang bersama gitu. Kok sekarang karena kita belum kita cuman ya kita tunggu aja Imam Mahdi gitu. Kita akan di bawah satu komando. Karena ingat, kalau Islam tidak di bawah satu komando kita lemah. Makanya tunggu Imam Mahdi. Yang kita lakukan sekarang apa? Itu tadi mempersiapkan diri kita ya, latihan memanah, latihan berkuda, berenang, apapun yang membuat diri Anda kuat dan juga belajar biar cerdas itu. Sehingga nanti ketika Khalifah Imam Mahdi datang, kita bisa berjuang bersama beliau. Gitu. Sekarang kita masih lemah. Kenapa? Karena kita belum di bawah satu kepemimpinan. Islam itu kuat ketika di bawah satu kepemimpinan. Kalau dulu ada kepemimpinan Nabi, lalu di kepemimpinan para sahabat, nanti akan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Bahwa kita kuat guys. Jadi kita bisa bersabar menunggu dan sembari menunggu kita latihan. Ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk memberontak. Ya tidak. Hindari itu, karena belum saatnya. Imam Mahdi belum turun. Yang kita lakukan itu hanya menunggu guys, sambil latihan itu saja. Ketika Imam Mahdi muncul nanti di Arab, walaupun kita harus melangkah di salju, melewati salju, kita harus mendatanginya guys. Itu poinnya. Menunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Kalau pada zaman ini dahulu tuh memang ekspansi semua. Ya. Bedanya ekspansi mereka dengan kita adalah ekspansi kita ibadah. Mereka tidak. Mereka hanya tok untuk memperluaskan kekuasaan. Ingat, ketika Zuleli yang itu ekspansi ke Kaukau, menyerang Kaukau, perang dengan Kaukau, itu untuk ekspansi wilayah saja gitu. Ya. Kalau kita tidak, kita menerapkan hukum juga gitu. Tapi kalau mereka kan hukumnya hukum kerajaan Su, kita hukum kerajaan Allah guys. Itu bedanya. ini teman-teman yang muslim tidak melakukannya, ya itu bagus. Berarti teman-teman sudah tidak mengikuti teladan Muhammad. Tapi faktanya melakukan adalah orang Kristen sendiri. Amerika coba. Mereka perang di mana-mana untuk apa? Untuk agar negara-negara itu memakai sistem demokrasi. Coba Anda lihat ya. Afghanistan, Islam itu memakai sistem demokrasi. Anda bayangkan tuh, Afghanistan, negara Islam bisa memakai sistem demokrasi. Untung Taliban sekarang mengembalikan itu lagi kembali ke syariat Islam gitu. Karena
Negara Islam ya pakai syariat Islam gitu. Masa kita negara Islam pakai syariat orang kafir, demokrasi gitu kan? Jadi gini loh guys ya, mereka menang banyak gitu. Orang-orang kafir menang banyak gitu. Ya, ada lagi yang memakai ideologi komunis. Itu kan buatan orang kafir semua. Ideologi demokrasi, ideologi komunis itu buatan orang kafir semua guys. Kita selalu mengalah selama ini. Coba. Indonesia memakai hukum Belanda, kita ngalah. Ya sudah deh pakai hukum Belanda gitu. Padahal kitanya punya hukum sendiri, yaitu syariat Islam gitu kan. Dan hukum itu sempurna. Kalau syariat Islam diterapkan, tidak ada kejahatan di muka bumi ini guys. Karena hukumannya berat, ancamannya berat gitu. Orang tidak akan berani, kecuali orang-orang gila saja yang berani guys. Orang-orang waras tidak akan mau. Karena mereka tahu, kalau mereka berzina, akan dirajam sampai mati. Kalau mereka sudah berumah tangga. Kalau dia berzina pacaran, dia akan dicambuk. Siapa yang berani melakukan maksiat coba? Apalagi mencuri kan? Mencuri kalau ketahuan berapa kali? 3 kali atau berapa kali itu potong tangan. Siapa yang berani coba mencuri? Makanya waktu Islam menguasai ya, itu ada cerita ya, saking apanya takutnya orang guys ya. Bahkan yang jatuh, ada harta yang jatuh di jalan itu tidak ada yang berani ngambil. Karena mereka takut. Ya, dituduh mencuri takut mereka guys. Aman guys, aman sekali. Kalau Islam ditegakkan di bumi, di dunia ini guys. Namun, pada zaman ini masih ada yang mengikuti teladan Muhammad itu, dan kita berkata bahwa mereka adalah teroris. Oh iya, apakah OPM yang memerdekakan Papua itu maksud Anda? Ngaca. Apakah Amerika yang berusaha menjadikan negara bonekanya di mana-mana, ya, menjadikan negara demokrasi, ataukah seperti China yang menjadikan negara Taiwan dan Hong Kong itu menjadi negara komunis, coba. Dan lain sebagainya guys. Jadi sekali lagi ya, mereka ini yang Taliban tuh hanya kali itu kan wilayah Arab itu wilayah Islam guys, ya. Apa urusan Amerika coba? Ya, apa urusan Amerika berperang di Timur Tengah coba? Untuk menguasai minyak kan? Ingat, Arab tuh punya orang Arab, bukan punya Amerika. Amerika stop, berhenti. Maka Amerika sudah sadar yang menarik pasukannya kan. Karena mereka tidak layak pada sana, itu adalah wilayah kaum muslimin. Yang berlaku soalnya adalah hukum Islam, hukum yang dianut oleh warganya gitu guys. Sedangkan di Kristen tidak diajarkan untuk menyebarkan agama seperti itu. Bohong ya. Tadi saya sudah sampaikan sejarahnya, yaitu Gospel Glory langsung diinisiasi oleh Paus guys di Vatikan ya, melalui kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol. Jadi tempat lagi, tolong jangan mutarbalikkan fakta ya. Demi bela agama Anda ya, Anda malah mengatakan Anda tidak tahu betapa buruknya penjajah Portugis Belanda itu ya. Anda pengen generasi bangsa kita tidak mengetahui sejarah yang benar gitu ya, tentang apa sebenarnya terjadi gitu kan. Saya sudah sampaikan tadi apa guys, itu pelajaran sekolah guys. Gospel Glory itu bukan pelajaran umum, sekolah dulu diajarkan guys. Saya ingat dulu waktu kecil dulu ya, SD SMP tuh diajarin tentang Gospel Glory ini gitu, bahwa penjajah Belanda Portugis itu adalah menerapkan semboyan Gospel Glory. Jadi itu bukan buatan ya, memang sejarahnya begitu gitu, dicatat oleh pakar sejarah. Tadi saya sudah sampaikan referensinya, dan banyak lagi buku-buku lain yang tentang referensi Gospel Glory. Anda bisa cari dan baca guys. Bahkan kolonial Portugis dan Belanda pun tidak menyebarkan agama seperti itu. Bohong. Kalau Portugis dan Belanda menyebarkan agama seperti itu, maka seharusnya seluruh orang Indonesia sudah menjadi Kristen. Iya, kalau Indonesianya itu pecundang semua, ya, penakut. Tapi dia lupa, kita punya Teguh Umar, kita punya Cunadin, kita punya Imam Bonjol, kita punya Pangeran Penggoro, kita punya Sadudin yang siap mengorbankan tidak penghabisan agama, akidah dan tempat tanah air mereka guys. Jadi jangan lupa ya. Anak kira Indonesia itu pejuangnya cemen. Ingat dulu ada Sepitung ya, ada Jiih ya, luar biasa itu guys. Jadi jangan. Jadi gini, dia seakan-akan ya, dia berkata begini ya, narasi begini, seakan-akan Indonesia tuh nggak punya para pejuang gitu guys. Semuanya itu adalah lemah gitu. Masuk Kristen. Oh iya Pak, ya masuk Kristen. Enggak, kita punya Teguh Umar loh. Dia katakan tidak, saya tidak akan mau ikut Gospel Glory, saya tidak akan mau ikut gospelnya. Kami melawan. Makanya pejuang itu melawan guys. Ya, coba Anda lihat bagaimana pejuang itu menggunakan label agama. Coba lihat Pangeran Penggoro. Anda tengok deh pakaian Pangeran Penggoro, pakaian Tuan Iko Memonjol, ya, pakaian Teguh Umar.
Mereka membawa agama ya dalam setiap perjuangannya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka melawan kaum orang kafir Belanda, guys, orang kafir Portugis. Mereka tahu yang mereka lawan adalah Kristen gitu. Jadi waktu itu juga terjadi perang agama, ya. Ingat, pejuang Muslim melawan pejuang kafir Kristen Belanda, yang mana mereka tuh dengan semboyan Gold Glory yang diinisiasi oleh langsung Paus, guys. Luar biasa. Ini dahulu juga terjadi perang agama, karena mereka tuh mau menyebarkan gospel gitu melalui Gold Glory-nya itu, guys. Di dompleng ya, ketiga kesatuan. Jadi sama kayak Trinitas ini. Trinitas yang pertama adalah gold, yang kedua gospel glory, ya. Itu bungkus dari satu, ya, satu kesatuan untuk menjadi Indonesia. Jadi glory-nya dengan cara apa glory, ya, yaitu glory adalah dan gold itu untuk mengeruk sumber daya Indonesia bisa-bisa sehingga mereka menjadikan glory. Belanda jadi glory, Portugis jadi glory dengan menjadi kaya. Gospel sambil memberi mereka menyebarkan Injil, guys. Itu poinnya. Umat Islam Indonesia dulu mereka nggak mau dong. Udahlah enak kali mereka udahlah menjajah gitu kan, memperbudak kita, mengeruk sumber daya kita, malah menginjil pula Indonesia lagi. Ya mau mereka melawan mereka, guys, kaum muslimin Indonesia dulu. Atau bagaimana kaum muslimin kan dulu di mana-mana pakai terikat Allahu Akbar, guys. Bung Tomo, ya, takbir Allahu Akbar ketemu Tomo. Pakainya Allahu Akbar karena mereka tahu mereka melawan orang kafir Kristen, guys. Itu sekutu itu Belanda dan Nika itu kafir Kristen, guys. Maka mereka pakai takbir Allahu Akbar. Coba, apakah mereka pakai takbir Haleluya? Kan tidak. Allahu Akbar, guys. Makanya belajar sejarah, atau tonton film-film perjuangan. Di mana-mana tuh mereka berkata Allahu Akbar gitu. Karena mereka tahu yang mereka lawan adalah penjajah kafir Kristen yang diinisiasi dengan semboyan Gospel Glory yang diinisiasi oleh langsung Paus Benedictus dari Vatikan melalui kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol, guys. Coba bayangkan apa jadinya kalau selama 300-an tahun Belanda memaksa orang Indonesia masuk Kristen atau ditembak mati. Ya kan dipaksa memang, makanya ada para pejuang. Mereka melakukan, jadi bukan hanya dipaksa masuk Kristen, tapi juga dipaksa untuk bekerja paksa, ya. Dipaksa untuk lain-lainnya juga, guys. Jadi jangan heran ya. Karena satu paket, ingat, satu paket. Jangan dipisahkan antara Gospel Glory itu satu kesatuan. Misi mereka yaitu jelas, ya. Gospel Glory, satu kesatuan. Sudah pasti sekarang ini semua orang Indonesia sudah menjadi Kristen, kan? Jadi jelas ya, Kristen bukan agama untuk menjajah. Ya, kalau nggak baca sejarah memang begini, guys. Error nih, guys. Jika kamu bersikeras berkata bahwa Kristen adalah agamanya penjajah, itu terserah kamu. Oh, enggak. Dulu Portugis Belanda tuh agamanya bukan Kristen, tapi Islam. Ya, Islam ya dulu ya. Ya. Iya, tapi lagi ini belajar dari mana ya? Kok dia nggak tahu ya? Penjajah Portugis Belanda tuh dulu beragama Islam gitu kan. Udah jelas agamanya Kristen gitu kan. Dan itu, dia nggak baca sejarah gitu. Itu inisiasi langsung dari Paus, guys. Ya. Membagi dunia jadi dua, Barat dan Timur. Barat dikuasai oleh Portugis, Spanyol, dan Timur oleh Portugis, dan juga oleh Belanda habis itu, guys. Jangan lupa berkata bahwa Islam juga adalah agamanya penjajah dan agamanya para teroris. Beda, Islam tidak menjajah, ya. Islam tidak menjajah seperti Anda. Karena menjajah itu adalah mengeruk sumber daya alamnya dan memperkaya negaranya. Negara yang jajahnya miskin. Coba Anda lihat negara jajahan. Miskin, guys, semuanya, guys. Semua negara jajahan itu miskin. Coba lihat dari Afrika sampai Amerika miskin. Cuman bedanya adalah ya Amerika ya waktu itu bukan lagi dijajah, tapi sudah udah mereka betul-betul ingin memerintah di situ gitu. Paham ya? Jadi mereka tuh orang-orang yang Amerika itu adalah orang-orang yang ingin tinggal di sana gitu. Maka mereka, jadi intinya lagi nih, guys, intinya penjajah itu pasti akan mengusir orang setempat. Seperti itu yang dilakukan oleh Portugis di Amerika. Mereka mengusir warga Indian, mengambil tanah-tanahnya, guys. Ini penjajah itu adalah mencaplok tanah-tanah warga setempat, ya, merampok gitu. Habis itu mereka merampok. Habis itu ya mereka hal seperti itulah pemaksaan itu. Kalau Islam tidak.
Islam kan ditawari, masuk Islam nggak mau ya sudah, nggak apa-apa bro, bayar jizyah ya, alias pajak, karena negara butuh pajak, ya kan? Kalau anda menentang jizyah itu, sama nggak anda menentang pajak. Ayo kita nggak usah bayar pajak kita, jadi nggak usah mereka bayar jizyah gitu. Gimana negara nggak kolaps kalau kayak gitu pikirannya coba? Negara butuh pajak, butuh jizyah untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk membentuk tentara. Ya, karena kita semua ini pakai daun gitu, ya, bangun jalan pakai daun apa? Ya pakai jizyah gitu, bayar pajak gitu guys. Kaum muslimin itu nama zakat, lebih besar jumlahnya gitu. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Nah, pada abad ke-15, ada dua jalur perdagangan dunia yang menghubungkan peradaban timur dan barat, yaitu jalur sutra dan jalur laut India. Jalur sutra melalui Timur Tengah yang dikuasai oleh dinasti Ottoman, sedangkan jalur laut dari India melalui Mesir yang dikuasai oleh dinasti Mamluk, lalu ke Venesia dan setelah itu menyebar ke seluruh Eropa. Harga rempah pada saat itu sangat mahal di Eropa, sehingga Portugis melakukan ekspedisi laut. Nah, ini pembelokan sejarah ya. Ingat sejarah Benatul yang tadi, ya, inisiasi dari siapa? Maka mereka bukan hanya di situ, mereka sampai ke Amerika kan. Ingat, mereka menjajah guys. Kalau mereka memang hanya untuk mencari rempah, mereka tidak akan melakukan penjajahan. Paham ya? Memang mereka awalnya memang mau menjajah, gitu ya. Penjajah tidak bisa, kedoknya dipakai kedok nggak bisa. Kalau mereka memang mencari rempah, ya, dengan cara halal, mereka berdagang, tapi tidak, mereka menjajah. Mengeruk sumber daya kita bisa-bisa guys. Dengan ekspedisi ini, Portugis membuka jalur perdagangan baru dari India langsung ke Eropa tanpa melalui Mamluk